Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir salawat. Bagi para jamaah yang memiliki buku, silahkan dibuka di halaman 278. Kita akan membaca tentang tafsir salawat. Setelah kita menyebutkan beberapa redaksi salawat, dari redaksi yang pertama sampai redaksi yang terakhir, dan kita perhatikan bahwa dari sekian banyak redaksi salawat itu mirip-mirip. Maka saya kumpulkan jadi satu, kemudian di bagian belakang baru saya sebutkan tafsirnya. Yang pertama adalah kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalimat salawat hakikatnya adalah doa agar Allah memberi salawat. Doa agar Allah memberi salawat. Sehingga saat kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad, maka salawat dari kita, dari manusia untuk Nabi, adalah kita berdoa agar Allah memberikan salawat untuk sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat mengenai makna salawat Allah kepada makhluknya. Pendapat yang pertama mengatakan, salawat Allah untuk makhluknya adalah sana'ullahi alaihi, pujian Allah untuk makhluknya. Dan ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan ulama, bersumber dari keterangan seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah. Kita ingat-ingat ya, namanya Abul Aliyah. Bersumber dari keterangan Abul Aliyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Yang Bukhari meriwayatkan, qala Abul Aliyah. Abul Aliyah mengatakan, salatullahi sana'uhu alaihi indal malaikah. Kata Abul Aliyah, salawat Allah artinya adalah pujian Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam indal malaikah, di hadapan para malaikat. Sehingga ketika kita berdoa Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bentuk doa itu adalah kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Apa pengaruh pujian Allah? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan, ketika Allah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat, maka malaikat itu akan semakin mencintainya. Kemudian para malaikat akan memberikan kebaikan bagi sang Nabi dengan cara mendoakan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan cara yang lain. Baik. Sehingga saat Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada nabinya di hadapan para malaikat, maka pengaruhnya adalah malaikat akan semakin mencintainya, mencintai beliau, dan mendoakan kebaikan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Di samping tentu saja Allah Ta'ala akan melimpahkan kebaikan bagi sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa hakikat salawat adalah doa. Hakikat salawat adalah doa. Karena kita diajarkan bahwa ketika kita berhutang budi kepada orang lain,
maka kita berterima kasih kepada beliau. Dan bentuk rasa terima kasih itu kita ungkapkan dalam bentuk mendoakan kebaikan untuk beliau. Kalau kita merasa berhutang budi dengan Nabi SAW, atau merasa hutang budi dengan sahabat, atau dengan siapapun yang kita anggap sebagai tokoh kita, maka bentuk balas budi itu barangkali tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk fisik, lalu kita wujudkan dalam bentuk doa. Sehingga kita tidak bisa ngasih hadiah untuk Rasulullah SAW. Anda mau ngasih apa? Kita tidak bisa ngasih misalnya fasilitas kendaraan yang mewah, atau makanan yang lezat, atau apapun untuk Rasulullah SAW. Beliau sudah meninggal dunia. Demikian pula para pendahulu kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan hadiah berupa doa bagi Rasulullah SAW dan para pendahulu kita. Sehingga di sini yang kedua, Allah memberikan salawat, artinya Allah memberkati. Ini pendapat yang kedua ya. Ulama beda pendapat. Kemudian pendapat yang kedua adalah Allah memberikan salawat, artinya Allah memberkati makhluknya. Dan ini merupakan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari mengatakan, qala Ibnu Abbasin yusalluna ay yubarrikun. Kata Ibnu Abbas, memberikan salawat artinya memberkati. Allah dan para malaikat memberi salawat artinya mereka memberkati untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ketika beliau menafsirkan firman Allah di surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ay yubarrikuna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, salawat Allah untuk nabi artinya adalah Allah memuliakan sang nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan pendapat Al-Halimi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan, wa qala Al-Halimi fi Syu'ab makna salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'zimuhu wa makna qauluna Allahumma salli 'ala Muhammad ay 'azzim Muhammadan. Kata Al-Halimi dalam kitab Asy-Syu'ab tentang makna salawat untuk Nabi SAW adalah memuliakan beliau, ta'zimuhu. Sehingga ketika kita berdoa, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad, maknanya adalah Allahumma adzim Muhammadan. Maknanya adalah kita mohon, ya Allah anggukanlah, muliakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Halimi melanjutkan makna memuliakan, wal muradu ta'zimuhu fid dunya bi'i'la'i dzikrihi wa izhari dinihi wa ibqa'i syari'atihi. Dan yang dimaksud Allah memuliakan beliau adalah ketika di dunia adalah dengan Allah Ta'ala angkat penyebutan beliau. Maka nama Nabi SAW dikenang di mana-mana. Nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut di mana-mana. Bi'i'la'i dzikri, Allah angkat nama beliau. Wa idhari dini, Allah menangkan ajaran agama beliau. Wa ibqa'i syari'atihi, dan Allah jaga sehingga syariatnya bertahan. Ini bentuk memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan ketika di dunia. Nama beliau disanjung-sanjung oleh banyak masyarakat. Agama beliau dimenangkan. Dan syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah sehingga bertahan sampai kiamat. Wa fil akhirah,
Dan bentuk memuliakan Nabi SAW di akhirat adalah bi'ijzali mathubatihi wa tashfi'ihi fi ummatihi wa ibda'i fadilatihi bil maqamil mahmud. Allah penuhi pahala untuk beliau. Allah berikan kesempatan bagi beliau untuk memberi syafaat bagi umat-umatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk beliau karunia, yaitu berupa al-maqamul mahmud. Sebagaimana yang ini kita baca ketika kita membaca doa seusai azan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sehingga di sini kita bisa melihat ada 3 makna ya dari kata salawat. Yang pertama adalah pujian Allah, yang kedua keberkahan dari Allah, Allah memberkati, dan yang ketiga pendapat Al-Halimi adalah Allah memuliakan. Jika kita terapkan kaidah bahwa semua istilah yang memiliki banyak makna, maka makna yang tidak saling bertentangan, maka makna yang tepat adalah mencakup semuanya. Ini ada salah satu kaidah yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di dalam Qawaidul Hisan, bahwa jika ada sebuah istilah yang memiliki banyak makna yang tidak saling bertentangan, maka makna yang tepat adalah mencakup semuanya. Sehingga makna ya Allah berikanlah salawat bagi Muhammad, artinya pujilah Muhammad di hadapan para malaikatmu, muliakan beliau dan berkahi beliau. Nah, dengan cara seperti ini berarti makna salawat mencakup ketiga-tiganya yang tadi kita sebutkan. Sehingga apa makna salawat? Jawabannya adalah Allah memberkati beliau, Allah memuliakan beliau, Allah memuji beliau. Apa makna salawat Allah di hadapan ketika kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad, berarti kita mohon kepada Allah agar Allah memberkati Nabi SAW, agar Allah memuliakan Nabi SAW, dan agar Allah memuji Nabi SAW. Kemudian kalimat wa ala ali Muhammad, dan berikanlah salawat kepada keluarga Muhammad. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 4 pendapat ulama mengenai makna alu Muhammad. Pendapat pertama, yang dimaksud dengan alu Muhammad adalah orang yang haram menerima zakat. Sekelompok orang yang mereka dilarang untuk menerima zakat, meskipun miskin. Mereka adalah keturunan Bani Hashim. Dan semua keturunan Bani Hashim dilarang untuk menerima zakat. Lalu dari mana Bani Hashim itu bisa mendapatkan harta dari kaum muslimin jika mereka tidak mampu? Bani Hashim mereka dapat harta dari ghanimah. Karena ghanimah sebelum dibagi yang 1/5 ya, adalah untuk Allah dan Rasulnya, dan itu dibagikan kepada salah satunya adalah zawil qurba, yaitu para kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, mereka adalah keturunan beliau dan para istri beliau saja, sehingga tidak melebar, bukan Bani Hashim, tapi adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak masuk di sana paman-pamannya, tidak masuk di sana sepupu-sepupunya, sepupu beliau. Tapi yang menjadi alu Muhammad adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah semua pengikut beliau sampai kiamat. Dan yang keempat adalah orang yang bertakwa di kalangan umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada footnote nomor 30 ya. Kalimat alu fulan
bisa bermakna seluruh pengikut fulan. Sehingga alu Muhammad bisa memiliki makna seluruh pengikut Muhammad. Asy-Syaukani menyebutkan keterangan pakar bahasa Nashwan al-Himyari, wa qad dhahaba Nashwan al-Himyari imamul lughati ila annahum jami'ul ummah. Nashwan al-Himyari, salah satu pakar bahasa, berpendapat bahwa makna alu Muhammad adalah seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Alu Muhammad adalah seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut makna yang ketiga yang tadi kita sebutkan. Dan dalil makna bahasa alu itu bisa mencakup seluruh pengikut adalah firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Dan pada saat kiamat dikatakan, adkhilu ala fir'aun. Masukkanlah alu fir'aun. Di sini ada kalimat alu fir'aun. Apa makna alu fir'aun? Makna alu fir'aun, keluarga Fir'aun, di sini adalah seluruh pengikut Fir'aun. Sementara orang yang beriman di kalangan keluarganya seperti istrinya, tentu saja tidak dimasukkan ke dalam azab. Istrinya Fir'aun, Asia, seorang muslimah. Dan bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah jadikan sebagai permisalan. Ada orang yang menjadi istri penjahat, tapi dia wanita salihah. Sebaliknya, ada wanita yang menjadi istri Nabi, tapi dia jadi penjahat. Dan ketika Allah menyebutkan adkhilu ala Fir'aun, masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam neraka, apakah istrinya masuk? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena istri Fir'aun seorang muslimah. Tidak mungkin dia disiksa bersama Fir'aun. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk istrinya Fir'aun, yaitu Asia, akan mendapatkan istana ketika di akhirat. Dan kita juga bisa melihat salah satu di antara makna alu adalah pengikut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan koreksi terhadap doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Innahu laisa min ahlik. Allah berfirman di surat Hud ayat 46. Coba kita buka surat Hud ayat 46. Di ayat 46 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau sebelumnya ya, kita coba lihat di ayat 45. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Nuh berdoa kepada Allah setelah selesai banjir. Ini seusai banjir. Faqala, lalu beliau bersabda, Rabbi inna ibni min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu. Sesungguhnya janjimu itu benar. Lalu coba kita lihat pengingkaran Allah. Qala ya Nuhu, di ayat berikutnya. Allah berfirman, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan keluargamu. Masya Allah. Nuh ketika mau memberikan pembelaan kepada anaknya, meminta kepada Allah agar anaknya itu diselamatkan, diampuni oleh Allah. Setelah banjir selesai, Nuh berdoa dengan menunjukkan kedekatan pada anaknya.
Rabbi inna bni min ahli, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Tapi anaknya karena dia tidak mau ikut bapaknya, mati dalam kondisi kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengkoreksi doanya Nuh, Allah mengatakan, qala ya Nuhu innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh, itu adalah amal yang tidak saleh. Karena anakmu mati kafir. Sehingga dari ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa makna keluarga itu adalah lebih kepada kesamaan agama. Karena ada latar belakang kesamaan agama. Sehingga Alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian ulama dipahami bahwa Alu Muhammad di sini maknanya adalah seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Ibnu Qayyim menegaskan, dari keempat pendapat ini yang paling mendekati adalah pendapat pertama dan kemudian pendapat kedua. Sementara pendapat ketiga dan keempat adalah lemah karena Nabi SAW telah menjelaskan siapa keluarga beliau. Beliau mengatakan, Annas sadaqata la tahillu li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sedekah itu tidak halal untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad. Di sini ada kalimat alu Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad qutan, cukup untuk makan. Sehingga doa Nabi SAW, beliau mohon kepada Allah agar rizki keluarga Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, beliau mohon kepada Allah cukup untuk kebutuhan makan. Sehingga tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Lalu Ibnu Qayyim menegaskan, semua dalil ini menunjukkan bahwa makna Alu Muhammad tidak mencakup umum semua umat beliau, tapi hanya khusus untuk keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini pula yang dinilai lebih kuat oleh Al-Hafidh Ibn Hajar sebagaimana keterangan beliau di Fathul Bari. Nah, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa makna alu juga bisa kita pahami sebagai seluruh pengikut Nabi SAW dan orang yang bertakwa di kalangan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kita akan beralih kepada kalimat kama sallaita ala Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim. Dan ya sebagai tambahan ya. Dalam salah satu redaksi salawat, di situ ada kalimat wa azwajihi wa dzurriyyati. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyati. Coba kita ulang di atas ya. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyati. Dalam salawatnya Abu Humaid As-Sa'idi, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Dalam salawatnya Abu Humaid As-Sa'idi. Sudah kita baca. Dan ini salah satu di antara penguat bahwa makna alu Muhammad adalah azwajuhu wa dzurriyyatuhu. Istri beliau dan keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan membaca kalimat kama sallaita ala Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim. Di situ ada kalimat kama yang artinya sebagaimana. Sehingga di situ ada bentuk penyerupaan.
Dan bentuk penyerupaan ini memiliki dua kemungkinan makna. Di sini saya sebutkan ada sebuah footnote 31, coba kita baca. An-Nawawi menyebutkan, ulama berbeda pendapat mengenai hikmah kalimat salawat. Berikanlah salawat bagi Muhammad sebagaimana salawat untuk Ibrahim. Padahal Nabi Muhammad SAW lebih afdal daripada Ibrahim. Jadi kalau ada bentuk penyerupaan, objek satu seperti objek dua. Berarti mana yang lebih bagus? Mana yang lebih sempurna? Jawabannya, objek dua. Kalau ada kalimat seperti ini, objek satu seperti objek dua. Berarti secara makna objek dua dia lebih sempurna daripada objek satu. Contoh ya, contoh. Dia pinter seperti siapa misalnya? Dia pinter seperti Umar. Dia pemberani seperti Umar. Objek satu dia. Yang mau diserupakan adalah sifat pemberaninya. Dia pemberani. Kemudian di situ ada kata seperti. Lalu ini objek dua, Umar. Baik. Dia pemberani seperti Umar. Ini objek satu ya. Kemudian ini sisi yang disamakan, sisi kesamaan sifatnya. Ada kata seperti. Kemudian di sini objek dua. Baik. Pertanyaannya, siapa yang lebih pemberani? Siapa yang lebih pemberani? Jawabannya, jelas Umar lebih pemberani. Sehingga keberanian Umar jauh lebih tinggi dibandingkan keberanian dia. Keberanian orang yang diserupakan. Contoh yang lain. Wajahmu, misalnya. Wajahmu seperti rembulan. Wajahmu seperti bulan. Wajahmu ini apa? Objek satu. Bulan ini objek dua. Gitu kan? Lalu di sini ada penyerupaan. Adawatut tashbih. Yang jadi pertanyaan, kalau di sini kan tadi ada kata pemberani. Yang disamakan apanya? Al-musyabbah bihinya apa? Yang disamakan apanya? Wajahmu seperti bulan. Ini yang disamakan apa? Wah, yang brojal, jerawatnya maksudnya ya. Wajahmu banyak jerawat seperti permukaan bulan. Orangnya marah kalau kayak gini. Tapi kalau yang dimaksud wajahmu cerah seperti bulan, maka yang disamakan ada kecerahannya. Sehingga bisa di sini wajahmu. Ini ada titik-titik ya. Titik-titik wajahmu ini bulan. Mana yang lebih tinggi? Ya, tentu bulan. Ini bisa diisi titik-titik ini cerah. Cerah wajahmu ya tentu saja di bawah cerahnya bulan. Atau apa? Jerawat wajahmu tentu saja tidak lebih parah dibandingkan yang ada di bulan. Baik. Paham insyaallah di sini? Nah, sekarang ada kalimat berikanlah salawat kepada Muhammad sebagaimana salawat untuk Ibrahim. Di sini ada lafaz sebagaimana salawat untuk Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim.
Berarti di situ sedang kita lakukan perbandingan. Ya. Sedang kita lakukan tasbih. Salawat untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti salawat untuk Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini ada kata seperti Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kalau kita pakai kaidah-kaidah seperti di atas, ini tadi kebalik yang bulan ini ya. Ini harusnya di sini bulan, ini wajah. Kalau kita gunakan kaidah seperti di atas, ya. Bulan, ini wajah. Misalnya, wajahmu secerah bulan. Tentu cerahnya bulan lebih cerah dibandingkan wajah orang ini. Salawat kepada Muhammad seperti salat Ibrahim. Berarti kan kalau pakai kaidah di atas, ya, kalau pakai kaidah di atas, berarti salawat untuk Ibrahim lebih sempurna dibandingkan salawat untuk Muhammad. Kan begitu. Sekarang kita akan lihat keterangan An-Nawawi. Beliau menyebutkan qala al-Qadhi Iyad, kata al-Qadhi Iyad. Karena di sini beliau mengatakan, padahal salawat Nabi Muhammad SAW, salawat untuk Nabi Muhammad SAW lebih afdol daripada Ibrahim. Lalu kenapa ketika penyerupaan salawat diserupakan dengan Ibrahim? Al-Qadhi Iyad menjelaskan, azharul aqwali anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam sa'ala dzalika li nafsihi wa li ahli baitihi liyutimma an-ni'mata 'alaihim kama atammaha 'ala Ibrahim wa 'ala alihi. Kata Al-Qadhi Iyad, pendapat yang paling mendekati, yang paling zahir, maksudnya paling kuat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa hal itu untuk dirinya dan keluarga beliau, agar Allah menyempurnakan nikmat bagi mereka, beliau dan keluarganya, sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmat untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Artinya, yang diserupakan itu bukan hasil, tapi proses. Yang diserupakan itu bukan hasil, tapi proses. Ada hasil, ada perbuatan atau proses ya. Yang diserupakan yang mana, hasil atau proses? Jawabannya proses. Proses itu perbuatan. Contohnya kayak gini ya. Semoga tidak membingungkan. Contohnya kayak gini. Ada anak yang dia menyampaikan kepada bapaknya, Pak, saya minta hadiah. Seperti bapak pernah ngasih hadiah ke kakak. Anak minta kepada bapak, saya minta hadiah seperti bapak pernah ngasih hadiah ke kakak. Kalimat itu kan ada dua makna. Pertama, seperti hadiah yang diberikan ke kakak. Berarti yang disamakan apa? Hasil. Anak meminta, sang adik meminta kepada bapak, saya minta hadiah seperti hadiah yang pernah bapak berikan ke kakak. Berarti di situ anak minta kesamaan objek hadiah. Paham di sini? Bisa juga maknanya adalah anak ini meminta, adik ini meminta agar diberi
hadiah, terserah Bapak. Sebagaimana Bapak pernah memberi hadiah kepada kakaknya. Tapi objeknya tidak sama. Sehingga yang disamakan apa? Perbuatannya. Pak, saya minta hadiah sebagaimana Bapak pernah memberi hadiah kepada kakak. Nah, yang disamakan adalah perbuatannya. Sehingga sang adik meminta, berikanlah saya hadiah, berikanlah aku hadiah, sebagaimana Bapak pernah ngasih hadiah ke kakak. Dengan bentuk hadiah apapun terserah. Yang penting pokoknya Bapak ngasih hadiah ke saya. Berarti yang disamakan apa? Perbuatannya. Maka dalam kalimat salawat, Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, yang diserupakan itu perbuatannya. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad sebagaimana engkau pernah ngasih salawat kepada Ibrahim. Sehingga yang diserupakan apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala memberi salawat. Bukan bentuk salawatnya. Karena bentuk salawat untuk Nabi Muhammad SAW jelas lebih tinggi tingkatannya. Karena beliau lebih afdal, lebih mulia dibandingkan bentuk salawat untuk Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mafhum insyaallah ya. Walhamdulillah. Baik. Nah. Saya sebutkan di sini ya. Mana at-tashbih, penyerupaan, sehingga kata sebagaimana diartikan seperti. Kata sebagaimana diartikan seperti. Jika kita terjemahkan lengkap menjadi berikanlah salawat kepada Muhammad seperti salawat yang kau berikan kepada Ibrahim. Namun ini kemungkinan makna yang lemah. Karena dalam penyerupaan yang diserupakan lebih rendah daripada yang jadi standarnya. Misalnya wajah Adi cerah seperti rembulan. Mana yang lebih cerah? Wajah Adi atau rembulan? Tentu saja jawabannya rembulan. Dia cakep kayak Nabi Yusuf. Kamu sama Nabi Yusuf kalau dijajar kan gitu. Jauh sekali nanti selisihnya. Nah, cuman kenapa kok orang nyebut memuji orang ini? Dia cakep seperti Nabi Yusuf. Ya. Nah, karena yang namanya penyerupaan itu sekalipun dia jauh di bawah kualitas standar diperbolehkan. Ya. Contoh yang lain misalnya apa? Dia dermawan seperti siapa? Seperti Fulan. Tentu Fulan akan lebih dermawan dibandingkan orang ini. Sehingga kalimat berikanlah salawat kepada Muhammad seperti salawat yang kau berikan kepada Ibrahim, memberikan makna bahwa salawat untuk Ibrahim lebih sempurna dibandingkan salawat untuk Muhammad. Dan ini tidak tepat. Karena Nabi SAW lebih mulia dibandingkan Ibrahim. Makna yang kedua adalah ta'lil. Makna yang kedua adalah ta'lil. Jadi kalimat kama shallaita ala Ibrahim, kama di situ diartikan sebagai ta'lil, bukan tasbih. Terjemah yang umum dalam bahasa kita sudah benar, yaitu diterjemahkan dengan kata sebagaimana. Sehingga diterjemahkan, berikanlah salawat kepada Muhammad sebagaimana engkau pernah memberikan salawat kepada Ibrahim. Sehingga kita memohon salawat untuk Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah telah memberikan salawat kepada Ibrahim. Berarti yang dinyatakan kama di situ adalah perbuatan, bukan hasil ya. Ini kita bicara perbuatan, bukan hasil. Berdasarkan makna ini maka kita bertawasul dengan perbuatan Allah Ta'ala sebelumnya. Sama kayak tadi ya. Adik minta kepada bapak, Pak saya minta hadiah sebagaimana bapak pernah ngasih hadiah ke kakak. Nah yang diminta oleh adik bukan bentuk hadiahnya yang sama, tapi bentuk perbuatan bapak yang sama. Bapak pernah ngasih hadiah ke kakak, tolong bapak juga harus ngasih hadiah ke saya. Dan itu yang disebut dengan at-tawassul bil fi'li. Menggunakan pendekatan dengan perbuatan.
Dan inilah kemungkinan makna yang lebih tepat. Masya Allah ya. Jadi ulama membahas seperti ini sampai ini kan kajian dari sisi bahasa ya. Ketika memberikan syarah dan tafsir untuk makna sholawat, sampai kejelian mereka itu melihat kok di situ ada tasbih. Apakah bisa dimaknai sebagai tasbih ataukah bisa dimaknai sebagai ta'lil? Jadi kalimat kama shallaita ala Ibrahim ini ada dua makna. Bisa dimaknai sebagai tasbihun. Bisa dimaknai sebagai ta'lil. Kalau ini sama objek. Kalau ini sama perbuatan. Dan yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi pengantar yang bermanfaat. Dan kita masih memiliki beberapa kalimat dari salawat yang belum kita baca tafsirnya. InsyaAllah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbait Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan sekolah dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 441 999. Untuk info donasi hubungi 082 12345741. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Maaf Pak, mau bertanya di luar tema ini. Silakan. Bapak bisa mute televisi lanjut sementara di mute Pak. Televisi. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah terhubung, silakan. Bapak mau bertanya, maaf di luar tema sebentar. Saya ini disuruh menjualkan satu unit rumah harga 100 juta. Kemudian si bapak itu nggak mau tahu, pokoknya minta bersih sedemikian, nggak mau tenan, nggak mau kasih komisi atau apa. Apakah kalau saya jual di atas harga lebih, apakah selisihnya itu halal untuk saya atau tidak? Hanya itu saja Pak. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu dengan menyebutkan sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari. La ba'sa ayyakula ada sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana cara samsarah yang benar. Yaitu keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala al-Imam Bukhari fi sahihihi. Imam Bukhari dalam sahihnya beliau mengatakan, bab ujratus samsarah. Babun ujratus samsarah, bab tentang upah makelaran. Lalu beliau menyebutkan beberapa keterangan dari para ulama tabi'in. Walam yara Ibnu Sirin
wa Atha wa Ibrahim wal Hasan bi ajri simsar ba'san. Menurut Ibnu Sirin, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, upah maklar tidak masalah. Wa qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah mengatakan, la ba'sa ayyakul, boleh bagi penjual, pemilik barang mengatakan, bi hadha sauba, tolong jualkan kain ini. Fama zada ala kadza wa kadza fawalaka. Jika lebih dari harga sekian, itu milik kamu. Apa yang tadi Bapak sampaikan persis seperti ini. Kata Ibnu Abbas, enggak masalah. Seorang pemilik barang mengatakan, pokoknya saya terima bersih 100 juta. Terserah kamu, kau mau jual 130, 120, 150, terserah. Sehingga ketika Bapak diminta oleh pemilik rumah, pokoknya saya terima bersih 100 juta. Lalu Bapak berhasil menjualkan rumah itu 150. Maka yang 100 juta jadi hak milik siapa? Pemilik rumah. Yang 50.000 jadi milik Bapak. Tadi berapa? 100 juta 50.000 maksudnya ya. Atau bisa juga 150 juta. Yang 100 juta jadi hak milik pemilik rumah. Yang 50 juta jadi milik Bapak. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustaz, saya ini turun dari tema, jadi ini ada kasus di sini pembagian hak waris Pak Ustaz. Jadi di sini ada sebidang tanah, yaitu seluas 2 hektar yang ditinggalkan oleh almarhum, tetapi mempunyai 2 anak dengan berbeda bapak. Jadi di sini kesulitannya adalah cara pembagian warisnya apa sama dengan ayah satu kandung dan ibu satu kandung, sedangkan di sini ibu satu kandung dengan berbeda bapak. Sedangkan bawaan dari ayah dan ibu yang asli itu adalah anak perempuan, sedangkan sedangkan ibu dan anaknya yang tiri itu adalah laki-laki. Jadi cara pembagiannya itu apakah sama dengan seperti anak kandung semuanya? Jadi di sini pastikan dulu ya. Pak, tanah 2 hektar ini milik ibu ya? Ya, milik ibu dengan ayah tiri. Milik ibu dengan ayah tiri maksudnya? Ya, jadi milik ibu membawa satu orang? Ibu membawa anak laki-laki, kan? Ibu itu sebelum nikah dengan bapaknya itu punya anak laki-laki. Terus nikah dengan bapaknya itu nikah dengan Pak Juari itu punya anak perempuan. Nah, sedangkan suaminya itu sudah meninggal dunia duluan, terus punya tapling itu 2 hektar di sini kan, kebun kelapa. Yang jadi, memiliki tanah ini Pak Juari atau istrinya? Berdua-dua karena transmigrasi. Oh, berdua, milik berdua. Baik. Iya, milik berdua karena transmigrasi. Jadi suami sudah tidak ada, sekarang istri pun Bu Juari sudah tidak ada. Jadi saya disuruh membagi waris, membantu membagi waris, tapi kami tidak punya dalil, jadi kami itu kesulitan. Jadi apakah sama cara pembagiannya? Pak Juari itu, apakah punya anak dari selain Bu Juari? Tidak ada. Tidak ada. Dengan Bu Juari punya anak 1 perempuan. Sebelumnya tidak punya anak. Tidak punya anak, berarti cuma 2 orang ya anaknya? Iya, 2 orang itu. Baik, jadi kami paham Bapak. Kesulitannya pembagiannya itu seperti apa supaya adil, karena itu katanya kalau berbeda bapak itu katanya berbeda juga cara pembagiannya itu. Baik. Jadi itu saja. Barakallahu fikum Pak Ustaz. Nah, fikum barakallah. Baik. Seperti yang kemarin kita sampaikan ya, bahwa dalam masalah pembagian waris, maka ada 2 hal yang perlu kita tentukan. Dan itu yang paling prinsip. 2 hal dalam pembagian waris. Dan ini yang paling prinsip. Pertama adalah menentukan subjek. Subjek ini berbicara tentang siapa ahli waris. Dan kita bisa menelusuri itu dengan jalur nasab, dengan pernikahan, dengan wala. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Yang kedua adalah menentukan objek. Menentukan objek adalah
mana harta yang ditinggalkan oleh mayit. Dan prinsip warisan adalah objek waris adalah harta yang dimiliki oleh mayit sebelum dia mati. Berbicara tanah 2 hektar. Ada tanah 2 hektar. Lebih enak putih ya daripada kuning. Tanah 2 hektar. Kalau subjeknya insya Allah sudah ketemu ya. Tadi ada anak laki-laki. Tapi ini dari istri. Kemudian ada anak perempuan. Ini dari suami plus istri. Baik. Kemudian subjek insya Allah sudah ketemu. Yang belum tahu adalah objek. Tanah 2 hektar ini milik siapa? Seharusnya kan ada keterangan riwayat ya. Nah, mungkin pihak kelurahan atau siapa yang paham. Atau misalnya tetangga atau Pak RT lebih paham. Nah, setelah ada keterangan riwayat, ditentukanlah misalnya. Tanah 2 hektar itu, anggap misalnya separuh-separuh. 1 hektar milik istri. Lalu 1 hektar lagi milik suami. Sudah? Yang anak laki-laki ini hanya dapat warisan dari ibunya. Hanya dapat warisan dari ibunya. Sedangkan yang anak perempuan, dia dapat warisan dari bapak dan ibunya. Terus cara baginya gimana? Tadi Bapak sudah sampaikan Pak Juwari meninggal duluan. Berarti suami meninggal duluan. Nah, saat suami meninggal, berarti tanah 1 hektar ini jadi warisan siapa? Jadi warisan anak perempuan plus Bu Juwari, istri. Di mana istri mendapatkan 1/8. Lalu anak perempuan ini sebenarnya beliau mendapatkan sisa, setengah. Nah, ada nggak Pak Juwari ini punya saudara atau tidak? Kalau Pak Juwari punya saudara, maka tanah 1 hektar lari ke saudaranya. Sisanya, setelah setengah diberikan ke anak perempuan, 1/8 ke istri. Sudah? Berarti selanjutnya, haknya Bu Juwari adalah 1 hektar plus 1/8 dari 1 hektar milik suaminya. Sehingga kalau kita anggap ini adalah tanah 2 hektar, ini 1 hektar setengahnya, ini punyanya istri, Bu Juwari, maka beliau punya tambahan 1/8. 1/8. Ini jadi miliknya istri. Nah, selanjutnya, ketika Bu Juwari ini meninggal dunia, maka berarti tanah sebanyak 1/8 hektar. Ini diwariskan ke kedua anaknya. Laki-laki dan perempuan. Dengan perbandingan 2:1. Anak perempuan tadi dia sudah mendapatkan 1/2 hektar. Dia dapat 1/2 hektar di sini. Ini haknya anak perempuan. Yang ini kita tidak tahu apakah Pak Juwari punya saudara atau tidak. Kalau Pak Juwari nggak punya saudara, nggak punya paman, nggak punya sepupu dan seterusnya, maka langsung jadi hak milik anak perempuan ini. Tapi kalau Pak Juwari masih punya kerabat-kerabat yang lain, kita perlu merunut kerabatnya itu siapa. Karena mereka punya hak. Sebab Pak Juwari hanya punya 1 anak perempuan. Sudah? Sehingga yang ini saya nggak bisa bahas. Ya. Sebab kita tidak tahu kelengkapan data ahli waris. Nah, yang menjadi warisan Bu Juwari hanyalah tanah yang ini. Yang saya kasih arsir kuning. Nah, ini ya. 1/8 hektar. Ini dibagikan. Untuk anak laki-laki dapat 2. Berarti ini dibagi 3. 1/8 ini dibagi 3. Jadinya berapa?
Pokoknya N hektar gitu aja ya. Maka yang anak laki-laki dapat 2 N, yang anak perempuan dapat 1 N. Berapa N? Itu nanti dihitung sendiri dengan metode matematika. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhwan izin bertanya, apakah doa perlindungan setelah sholawat wajib dibaca? Jazakallahu khairan. Ulama berbeda pendapat tentang doa perlindungan terhadap 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apakah wajib dibaca ataukah tidak? Insyaallah akan kita bahas tentang itu di materi tentang doa mohon perlindungan setelah shalawat. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Ketika mengerjakan sholat wajib, setelah takbiratul ihram kita langsung membaca ta'awudz. Ketika ingat bahwa kita belum membaca doa iftitah, apakah boleh kita terus langsung membaca doa iftitah atau lanjut Al-Fatihah saja? Syukron Ustaz. Jika Anda sudah membaca ta'awudz karena lupa lalu teringat saya tadi belum baca Fatihah, insyaallah Anda boleh ulang dengan membaca ta'awudz. Insyaallah Anda boleh ulang sehingga Anda langsung baca doa iftitah, kemudian dilanjutkan ta'awudz dan seterusnya. Maka ta'awudz yang tadi Anda baca, Anda tidak hiraukan lagi, lalu Anda membaca doa tidak Anda perhitungkan, lalu Anda membaca iftitah. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika variasi doa dalam salat itu boleh demi menjaga sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika gerakannya pun apakah boleh juga bervariasi ketika berbeda-beda seperti tahiyatul akhir, tasyahud akhir yang dari telunjuk baik dikirakan pada saat syahadat atau di awal, apakah boleh juga bervariasi? Yang kedua, ketika jari telunjuk itu akan digerakkan, apakah letak tangan ketika turun itu seperti biasa atau masih digenggam sampai akhir? Yang kedua gimana, Bu? Ketika jadi telunjuk itu akan diturunkan. Oh, ya. Apakah itu tangannya itu masih tetap menggenggam atau dibuka? Dibuka ya. Baik. Itu saja variasinya. Apakah boleh gerakannya bervariasi juga? Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullahu khairan. Nah, ada di buku ya. Di awal dari buku ini, saya pernah menyampaikan tentang sunnah tanawwu, ya. Macam-macam sunnah tanawwu. Ada di halaman 42. Ada di halaman 42. Jadi mana yang boleh digabungkan, mana yang sifatnya hanya dipilih salah satu, dan mana yang dikerjakan kadang-kadang. Di halaman 42 saya menyebutkan tentang macam-macam sunnah tanawwu. Kalau ibu penanya punya bukunya, bisa dibuka di halaman 42. Sunnah tanawwu ada 3 macam. Pertama, ada sunnah tanawwu yang dikerjakan salah satu saja, namun secara bergantian. Contohnya adalah cara takbiratul ihram. Kadang Nabi SAW melakukannya setinggi pundak dan kadang setinggi telinga. Maka kita praktekkan secara bergantian. Bisa begini, bisa begini. Sehingga tidak boleh digabungkan. Allahu Akbar. Kayak gini tidak boleh ya. Yang satu di pundak, yang satu di telinga. Tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah sunnah tanawwu yang bisa digabungkan.
Misalnya doa sebelum salam, beliau ajarkan banyak redaksi. Anda bisa baca semuanya. Sehingga Anda baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Plus Anda juga baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Anda juga baca doanya Abu Bakar ya. Yang mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa juga baca doa-doa yang lain. Sehingga bisa digabungkan. Yang ketiga, sunnah tanawu yang dikerjakan kadang-kadang. Seperti membaca surat di rakaat yang ketiga dan keempat. Atau mengangkat tangan ketika hendak sujud atau bangkit dari sujud. Umumnya Nabi SAW tidak melakukannya, namun terkadang beliau melakukannya. Termasuk duduk ik'at. Dan saya tambahkan satu lagi, yaitu ada yang dia sifatnya khilaf, tadad, perbedaan pendapat yang saling bertentangan. Nah, untuk perbedaan pendapat yang saling bertentangan, maka tidak mungkin bergantian. Anda pilih salah satu. Sehingga apakah ketika berisyarat jari telunjuk itu diam saja, ataukah sambil digerakkan? Jawabannya, ini tidak bisa digabungkan. Tidak mungkin diam, gerak. Diam, gerak. Tidak mungkin ya. Tidak bisa digabungkan. Dan yang kedua, tidak bisa bergantian. Duhur digerakkan. Asar karena ngantuk diam. Nanti maghrib gerak lagi. Isya diam. Tidak seperti itu. Karena diam dan gerak ini sifatnya perbedaan pendapat ulama. Sehingga ulama yang milih diam, dia nggak gerak. Ulama yang milih gerak, nggak diam. Gitu. Karena itu untuk yang seperti ini, Anda pilih salah satu. Berdasarkan tarjih ya, usaha yang Anda lakukan dalam menilai mana di antara dua pendapat ini yang lebih mendekati. Nah, taunya dari mana Pak? Salah satu sebagai contoh, Anda nanti bisa menyimak ulang kajian tafsir salat untuk tema tentang tata cara mengacungkan jari, mengisyaratkan jari saat tasyahud. Di situ saya memberikan penjelasan khilaf ulama tentang mengisyaratkan jari, apakah itu hadisnya sahih ataukah termasuk hadis yang syadz. Demikian pula tentang tata cara duduk saat tasyahud akhir di salat subuh atau salat yang memiliki tasyahud hanya satu. Apakah tawarruk ataukah iftirash? Demikian pula ketika kunut saat subuh. Kunut ataukah tidak kunut? Sedekat ataukah tidak sedekat saat iktidal? Itu semuanya adalah khilaf ulama. Dan khilaf di sini kita memilih mana yang lebih mendekati dan kita tinggalkan yang tidak sesuai dengan pendapat kita. Wallahu a'lam. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin tanya, Ustaz. Kalau kita lagi sholat berjamaah di masjid, misalnya kita masbuk 1 rakaat atau 2 rakaat, nanti pas imam sedang tahiyatul akhir, kita belum tahiyatul akhir, Ustaz. Terus pas sudah selesai baca bacaan tahiyat, kan imam misalnya ada baca doa setelah tahiyat akhir kan. Nah, jadi pas kita selesai baca tahiyatul tahiyat, kan ada jeda itu antara imam saat imam membaca doa dengan salam. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat jeda itu? Apakah kita diam saja atau ikut membaca doa setelah tahiyat akhir itu juga, atau bacaan apa, Ustaz? Anda belum selesai ya sholatnya ya? Belum, misalnya kita imam sudah tahiyat akhir, kita belum kan, kita masbuk ya. Kan ada jeda antara imam sebelum salam itu. Nah, kita selesai membaca, apa yang harus kita lakukan sambil menunggu imam untuk salam. Baik. Mohon penjelasan, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin beberapa kali kita singgung hal ini dan kami sampaikan bahwa ulama beda pendapat. Menurut pendapat Syafi'iyah, ketika kita sedang tasyahud awal karena kita masbuk, sementara imam tasyahud akhir. Kemudian saat imam membaca doa sehingga lebih lama
beliau baca salawat, baca doa, sampai akhirnya beliau salam. Kita sudah selesai membaca tasyahud, tapi imam belum salam. Apa yang harus kita lakukan? Menurut pendapat Imam Syafi'i, silakan baca salawat dan silakan berdoa. Dan ini pendapat Imam Syafi'i fil Jadid, pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat baru beliau. Dituangkan dalam kitab Al-Um. Yang kedua, ulama yang mengatakan bahwa duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud selain tasyahud akhir. Karena makmum masbuk, mereka duduk tasyahud mengikuti imam, padahal dia belum tasyahud akhir karena dia telat. Maka duduknya itu pendek. Duduknya pendek. Nah, konsekuensinya karena pendek, tidak perlu baca salawat dan tidak perlu berdoa. Dan pendapat ini yang lebih dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dan beliau sebutkan berbagai macam dalil, sisi penguat untuk mendukung pendapat yang kedua ini. Dan ini pendapat Imam Syafi'i fil Qadim, pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat lama beliau. Nah, kalau kita konsekuen dengan pendapat yang kedua, maka begitu Anda selesai mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Anda diam. Diam, nunggu sampai imam selesai salam, baru kemudian Anda bangkit. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya mau tanyakan, Ustaz, kalau di masjid dekat rumah saya antara azan dan iqamahnya sangat dekat. Jadi qobliyah saya lakukan di rumah. Pada saat azan dimulai, saya langsung qobliyah gitu, Ustaz, di rumah. Apakah itu diperbolehkan atau harus menunggu azannya selesai dulu, Ustaz? Kalau saya tunggu selesai dulu azannya, saya nggak dapat takbir bersama imam, dikarenakan masbuk, Ustaz. Karena jeda waktu antara azan dan iqamah di masjid dekat rumah ini terlalu dekat. Jadi bagaimana, Ustaz? Ada azan yang lain selain masjid, Bapak? Bagaimana, Ustaz? Apakah ada azan yang lain selain masjid di dekat Bapak yang Bapak dengar? Ada, Ustaz. Ada ya. Bapak mengikuti azan yang mana? Menjawab azan yang mana? Yang dekat rumah, Ustaz. Yang dekat rumah saja. Baik. Iya. Jadi cuma saya melakukan qobliyah itu pada saat azan dimulai, saya langsung qobliyah. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz, atau saya harus menunggu azannya selesai baru qobliyah? Baik. Ya. Cukup, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Insyaallah. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan kita akan gunakan satu kaidah dalam menjawab pertanyaan ini. Saya ulang pertanyaannya. Mana yang lebih baik? Qobliyah di rumah. Namun berkonsekuensi kita ketinggalan, tidak dapat shaf pertama atau mungkin tidak dapat takbiratul ihram imam. Ataukah qobliyah di masjid? Ataukah qobliyah di masjid dan kita bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, bisa dapat shaf pertama dan beberapa keutamaan yang lainnya. Seperti yang kita tahu, salat sunnah itu terbaik di mana? Di rumah. Nabi SAW bersabda, "Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Salat terbaik yang dilakukan oleh seseorang adalah salat yang dilakukan di rumahnya kecuali salat wajib. Sehingga kita dianjurkan qobliyah di rumah, ba'diyah di rumah. Kita dianjurkan demikian. Namun kalau ada konsekuensi seperti tadi, mana yang lebih baik? Di masjid ataukah di rumah? Ada sebuah kaidah yang mengatakan, ilhaqu syai'i bi aslihi. Ilhaqu syai' bi aslihi. Menyamakan atau memasukkan sesuatu dengan dilihat dari bagian induknya. Samakan sesuatu dengan induknya. Samakan sesuatu dengan induknya. Baik. Di sini ada dua sisi pertimbangan. Ada dua sisi pertimbangan. Salat sunnah di rumah. Salat sunnah di rumah.
Anda mendapatkan keutamaan. Keutamaan yaitu semakin sempurna. Sempurna sholat sunnah. Karena sholat sunnah di rumah makin sempurna. Sudah? Sholat sunnah di masjid. Anda dapat keutamaan. Anda dapat keutamaan apa? Sempurna sholat wajib. Kalau Bapak sholat sunnah di rumah, maka nanti konsekuensinya, Bapak akan ketinggalan takbiratul ihram, atau Bapak tidak bisa menjawab azan. Karena ketika sedang azan dikumandangkan, Bapak sudah mulai sholat sunnah. Otomatis Bapak tidak bisa menjawab azan. Sehingga ada salah satu di antara sunnah yang hilang. Ada salah satu di antara sunnah yang hilang. Bapak korbankan tidak menjawab azan, atau Bapak korbankan tidak dapat takbiratul ihram imam. Tapi kalau Bapak sholat sunnah di masjid, Bapak bisa jawab azan dan bisa mendapatkan takbiratul ihram. Dapat takbiratul ihram itu bagian dari kesempurnaan sholat wajibnya. Sedangkan sholat sunnah di rumah itu bagian dari kesempurnaan sholat sunnah. Nah, berarti di sini ada perbandingan antara memperhatikan kesempurnaan sunnah ataukah memperhatikan kesempurnaan wajib. Maka yang seharusnya dilakukan adalah perhatikan kesempurnaan yang wajib. Itu yang dimaksud kaidah ilhaqus syai'i bi aslihi. Samakan sesuatu dengan bagian induknya. Kalau Bapak sholat di masjid, maka induknya yaitu sholat wajib jadi lebih sempurna. Tapi kalau Bapak sholat di rumah, memang itu sempurna untuk sholat sunnahnya. Karena sholat sunnah di rumah lebih tinggi pahalanya. Namun sholat wajib Bapak jadinya tidak lebih sempurna. Karena Bapak ketinggalan takbiratul ihram. Ya? Maka dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Sehingga di posisi ini kami sarankan sebaiknya Anda sholat di masjid. Sehingga persiapan berangkat menuju masjid sebelum adzan dikumandangkan atau ketika adzan dikumandangkan, begitu sampai masjid adzan selesai, Bapak bisa jawab adzan di perjalanan menuju masjid. Sampai di masjid adzan selesai, Bapak bisa langsung sholat sunnah. Sehingga nanti tidak ketinggalan takbiratul ihram. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.